Aldi. Hao Icie, Iilin. Kita tunggu sebentar ya, Lai Jiangse-nya belum masuk. Ii Hao. Icie Hao. Iya, Hao. Hao. Tunggu sebentar ya, Lai Jiangse-nya belum masuk. Ini Jiangse. Ini dia masuk. Oh ya, Icie hao, Wei Qianqian大家好, Yo Yo hao, Aldi hao. Tuh Lai Jiangse-nya udah masuk tuh. Iya. Hao Ii. Lai Jiangse hao. Udah siap ya, I? Salam ya. Ii belum buka kamera, Lai Jiangse. Iya, iya. Ii buka kamera dulu. Kamera dulu. Oke, Kue Jianxian, Lai Jiangse udah datang. Selamat malam semua. Kue Jianxian, Tajia Hao, Wan An. Yo Yo Wan An, Yo Yo hao. Kita akan mendengarkan pembahasan dari Lai Jiangse dengan topik setiap orang kepalanya tertancap bendera. Gimana ceritanya, Kue Jianxian? Untuk itu, ia mengundang Lai Jiangse untuk segera menyampaikan ceritanya. Silakan Lai Jiangse, dimulai. Wan An. Jiangse hao, Jiangse Wan An. Diberi kesempatan ya untuk membabarkan Dharma dan Maha Esa, Guru Agung kita, bajikan dari para sesepuh dan mahasiswa belas asih daripada dan juga Kue Jianxian mau sedikit banyak ya meluangkan waktu untuk kita walaupun nggak bisa tatap muka tapi kita masih bisa memberikan dan kita berhubungan memberikan satu dharma ya dengan secara online. Halo Kue Jianxian, topiknya hari ini adalah di setiap kepala orang tertancap bendera. Halo Kue Jianxian, yang namanya bendera tentunya kita sudah mengetahui ya setiap negara pun ada bendera negara ya yang untuk memberikan satu bahwa bendera itu ibaratnya seperti sebuah negara ya. Jadi baik kita di Indonesia atau di luar negeri masing-masing negara tuh punya bendera, tapi di wadah kita ini bendera itu beraneka warna ya. Kue Jianxian. Dan kita semua negara pasti ada ya benderanya masing-masing dan semua itu bentuknya beda, warnanya pun beda, besar kecilnya benderanya pun ukurannya juga beda. Tapi paling tidak bendera itu mewakili sebuah negara ya. Dan Kue Jianxian, yang namanya ini di wadah tahu kita ini itu nggak sama dengan bendera negara ya.
seperti yang kita ketahui bahwa Islam itu kalau ada kematian kan biasanya kan dengan bendera warna kuning, ya. Seperti beberapa bulan yang lalu di klaster Hose itu banyak sekali, bukan banyak sih ya, ada 2 orang yang meninggal dan di depan klaster itu tertancap satu bendera kuning. Nah, jadi kita berarti mengetahui bahwa di warga kita ini ada seseorang yang meninggal dunia. Nah, jadi kalau di wadah kita ini benderanya itu beda-beda, ya. Karena ini yang Hose, ini adalah cuplikan daripada wejangan daripada kita punya Kwansen Tichin. Ya, Kwansen Tichin itu adalah kita punya Pak Lucu. Dan beliau wejangan-wejangan ini untuk memperingatkan kepada kita manusia, setiap manusia, ya, kita tahu setiap manusia pasti ada berbuat kesalahan atau dosa yang kemungkinan kita sendiri itu nggak sadar kita sudah berbuat satu dosa, ya. Kadang-kadang kita sendiri nggak sengaja atau kita nggak tahu bahwa itu adalah sebuah satu satu dosa atau satu kesalahan yang mengakibatkan kita berbuat dosa-dosa. Nah, jadi konsep mengatakan dan justru manusia tuh pasti ada dosa, ya, pasti ada dosa. Kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, sentu tahu. Dewa itu pasti tahu, ya, pasti tahu. Maka dikatakan di setiap kepala orang pasti ada satu bendera, ya, ditancap satu bendera. Jadi bendera itu adalah sesuai apa yang kita sudah berbuat dosa-dosa atau kesalahan yang sudah kita perbuat, lalu di kepala kita langsung ditancapkan sebuah bendera. Semua tidak luput, ya, pasti. Karena kita manusia, bukan dewa, bukan Buddha, bukan orang suci. Pasti kita masih berbuat kesalahan-kesalahan baik besar atau kecil. Ya, nah tentunya ya sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat. Dan tentu kita akan langsung ditancapkan satu bendera di kepala kita. Nah, nanti berdasarkan bendera itu kita akan menerima akibatnya. Ya, jadi maka dikatakan dan tidak dikenal orang. Jadi dewa atau Tuhan atau para Buddha ini dosa apa yang sudah kami, ya, sesuai bendera itu, ya, sesuai dengan bendera langsung kita mendapatkan balasannya, mendapatkan akibatnya. Kemudian bendera itu ada bendera apa aja di kepala kita? Ada bendera berwarna hijau, ya, berwarna hijau. Warna hijau itu ini apa? Kenapa kita bisa ada warna hijau, bendera warna hijau? Yaitu karena kita sudah berbuat kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kita akan mendapatkan balasan. Mungkin kita terluka, mungkin kita mendapat kematian. Jadi Kwansen Tichin mengatakan, artinya itu kita meninggal mungkin dalam keadaan misalkan kena bom, ya, kena waktu zamannya peperangan, ya, kan pasti ada ini kan waktu saat perang ada melempar bom itu apa sih namanya, soyutan lah apalah, ya. Nah itu kita akan mendapatkan balasan dengan karena di kepala kita tuh ada bendera hijau. Tapi kalau bendera kita bukan hijau, ya, seperti kita punya Laos kita kan lagi zaman peperangan itu kan Laos kita kan selalu kan dalam perang itu untuk mau mengajak orang Haikwang, pasti di dalam keadaan perang itu peluru lah, bom lah,
ya pasti ada di keliling Laos kita. Tapi ternyata Laos kita nggak kena, ya karena kepala Laos kita tertancap bendera apa? Bendera kuning. Kalau bendera hijau itu pasti terkena. Ya, contohnya kita waktu saat kita bom di Bali, ya di hotel-hotel di Jakarta lah, ya yang mereka itu ngebom itu ya, dan banyak sekali orang yang tanpa dosa kena akibat bom itu. Nah itu karena ya di kepalanya itu ada tertancap itu bendera hijau, jadi dia tidak luput. Maka kenapa kadang-kadang kita nggak ngerti kok kena ya. Nah itu karena ya memang kita kan nggak tahu kelahiran dulu pernah berbuat apa ya, maka di kelahiran sekarang akibatnya dia akan mendapatkan ini kena bom ya, mungkin juga bisa langsung itu jalan ya, mungkin juga hanya terluka atau apa sesuai dengan apa yang sudah apa yang sudah dilakukan perbuatan-perbuatannya, dan mengakibatkan dia akan mendapatkan kena bom ini ya. Nah ini si Kwan Kung yang mengatakan loh ya. Kemudian kalau misalkan bendera merah, ya bendera merah, tadi ada bendera hijau. Kalau bendera hijau itu akibatnya kita akan bisa mendapatkan kena bom. Ya. Nah kalau yang merah itu adalah kena kebakar. Kena kebakar. Nah, kadang-kadang kita suka bingung kan, tiba-tiba dia kena ini kebakaran, dia tiba-tiba nggak bisa keluar dari rumahnya, akibatnya dia meninggal. Nah kemudian dulu ada pernah kejadian di satu pabrik itu ya, kebenaran kan banyak itu pegawai, dan karena pabriknya itu adalah nggak resmi, ibaratnya itu bangunannya itu tidak sesuai dengan standar, jadi mengakibatkan ya kemungkinan itu korsleting listrik atau apa, jadi akhirnya kebakaran. Jadi banyak sekali pekerja yang di dalam pabriknya itu kena kebakar. Ya, ada satu orang yang kena kebakar itu, selain yang orangnya di pabrik itu, kemudian orang yang pemadam kebakaran pun itu pekerjaannya pun sangat bahaya. Ya, kadang-kadang mereka pun bisa ikut terkena api ini. Maka ada satu orang ya yang bekerja di dalam pabriknya itu, dia kebakar semua. Kebakar semua ya, semua sampai kaki, tangan hangus semua. Tapi dia nafasnya masih ada, masih hidup. Ya, sampai mukanya, matanya itu sampai nggak bisa melek, susah melek. Ya, karena tertutup dengan itu kulit yang sudah terbakar semua. Tapi memang masih hidup, belum meninggal. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya. Jadi orang yang kena kebakar ini, dia menceritakan bagaimana menderitanya waktu saat dia kena terbakar itu. Ya, sampai semua angus. Kita bayangin aja, kayak kayu kita bakar kan bisa jadi areng. Nah, dia badannya pun begitu juga. Sampai mau membuka matanya ya, harus dengan dokter tuh berusaha untuk mengelupas kulit yang di atas matanya, di atas kemudian di tangannya, di kakinya semua. Dan dia memang beruntung artinya itu dia masih bernafas, masih bisa tertolong. Tapi dia menceritakan bagaimana menderitanya waktu saat dia terbakar itu. Nah, makanya itu tension. Jadi kita kadang-kadang memang hidup manusia ya, cara meninggal, cara dia kena luka atau apa ya pasti berbeda-beda. Ada yang mati karena bom, kemudian karena terbakar,
Contohnya lagi waktu saat kita kerusuhan pada tahun 98 ya, waktu itu ya. Banyak rumah-rumah, ruko-ruko semua terbakar. Ya, banyak juga orang yang meninggal karena dibakar. Kadang-kadang kita nggak mengerti, seperti kan kita nggak ada dosanya. Kenapa kok bisa mengakibatkan kita mendapatkan penderitaan dan kemudian kita nyawa kita melayang karena ya kebakaran ini, karena api ini. Nah ini karena memang yang namanya dewa itu ya melihat, nggak lihat orang, dia melihat cuman bendera aja. Apa yang ada di kepala bendera itu dan dia yang akan menerima akibatnya. Ya, kita sendiri kan nggak tahu kelahiran yang lampau kita sudah berbuat apa. Ya, kita kan mengetahui sudah berkali-kali kelahiran dan berapa kelahiran yang berapa kalinya kita sudah berbuat dosa yang mengakibatkan kita mendapatkan balasan kita mati terbakar atau luka terbakar. Ya. Maka kita jangan pikir masa iya sih ada ini, tapi ini ada kejadian yang sebenarnya kita bulan September tanggal 21 di Taiwan kejadian pernah itu gempa bumi ya yang mengakibatkan kurang lebih 5.000 orang lebih itu meninggal. Ya. Dan kemudian ada satu umat kita kebenaran dia ikut Tiansansinya itu pergi ke tempat itu ya ke tempat kejadian. Kejadiannya itu dekat ini kita punya Chilao Tiansansi itu ya di Puli. Nah, jadi dia ikut Tiansansi ini ke sana untuk melihat dan ketemu satu orang tua, seorang kakek-kakek. Si kakek ini berkata, Ahmad Tiansansi itu, dia menjelaskan bahwa sebelum terjadi gempa bumi ini sehari sebelumnya dalam malam hari dia melihat dengan jelas katanya ada seorang tua, bukan tua sih ya, seorang berpakaian jenderal seperti zaman dulu punya ini pakaian jenderal, dan dia melihat si jenderal ini di tangannya tuh ada itu bendera, memegang bendera, ya, ditancapkan tiap rumah, ya. Jadi ada yang warna ini, warna hitam, ada warna itu, ada warna merah, ada warna hijau. Nah, jadi pada waktu itu ya beberapa rumah dihitung dia juga akhirnya, tapi keesokan harinya kejadian gempa bumi ini benar yang dia lihat itu yang ditancapkan bendera hitam itu semua udah roboh rumahnya, udah nggak kelihatan rumahnya itu ya. Nah maka kalau bendera hitam itu kemudian ada ini ya, jadi ada bendera yang kuning, tapi yang namanya bendera kuning itu luput dari kejadian gempa bumi itu. Nah kemudian Quan Kum juga berkata kalau misalkan ada bendera hitam di kepala kita itu kita akan bisa meninggal, orang bilang tuh kelelep di dalam air. Ya, contohnya misalkan dulu kejadian kan yang apa sih Lion ya, Lion itu yang terjatuh di Kerawang itu kapal ya terjatuh ke laut dan banyak yang meninggal dan banyak yang tidak tertolong. Nah itu kejadiannya yaitu kalau yang itu punya bendera hitam. Maka Kui Chen Chen kita memang nggak lihat, kita nggak tahu di kepala kita tuh ada bendera apa, ya. Jadi pokoknya sesuai apa yang kita perbuat satu kesalahan atau dosa, langsung kepala kita tuh ditancap satu bendera, ya. Nah, jadi sesuai dengan bendera inilah kita akan mendapatkan menerima akibatnya. Nah, kemudian
Kalau bendera hitam, mungkin kita akan mati di dalam air. Atau bisa terluka, ya. Tergantung dari kita punya besar kecil dosa yang sudah kita perbuat. Nah, kemudian kalau yang warna putih, bagaimana? Warna putih itu adalah, kalau menurut Kuan Gu bilang itu sekantau. Sekantau itu artinya itu kita terbunuh oleh pisau atau golok atau celurit, ya. Nah, kenapa bisa demikian? Ya kita sudah ini memang yang harus kita ini mendapatkan akibatnya. Kan banyak kejadian kan sekarang pembunuhan kan, ya. Jangan kata kita manusia biasa, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang terkenal di dunia ini pun banyak kejadian-kejadian yang mereka hampir meninggal atau luka karena dibunuh atau ya tertancap dengan pisau atau dengan belati atau dengan pokoknya dengan golok, ya. Nah, maka kita lihat dulu ada Presiden Kennedy, ya, di Amerika, kan gitu, meninggalnya kan ditusuk. Belum lama lagi dulu yang kita terkenal Hitler, yang Jose pernah belajar dulu sejarah, ya, kayak seperti Hitler, ya, juga gitu. Banyak orang yang ingin membunuhnya, banyak orang ingin supaya mencabut nyawanya. Tapi beliau 4 kali mendapatkan serangan untuk dibunuh, tapi terhindar. Belum sampai terbunuh, ya, cuman ya terbuka sedikit. Nggak usah jauh-jauh, seperti kita punya Presiden Soekarno pun berkali-kali ya mendapatkan ini. Tapi memang Presiden kita kan jasanya lebih besar daripada dosanya, jadi paling enggak bisa ditolong, ya, masih bisa ditolong. Seharusnya memang mesti mati dengan dibunuh orang, tapi ternyata karena jasanya besar, akhirnya terhindar. Ya, paling tidak masih bisa menyambung nyawanya itu, belum sampai tuntas, ya, nyawanya dicabut. Nah, maka Christiansen. Jadi ada merah, ada putih, ada hijau, ya, tentu ada kuning. Ya, kalau kuning di Islam itu menandakan orang sudah meninggal. Tapi kalau kita di Wadah tahu bendera kuning itu pertanda bendera yang baik. Ya, bendera kan kita setiap kali umat kalau mendirikan satu itu Jatim Fotham, ya, cetia di rumah, ya, tentu langsung di rumah kita di atas pasti sudah tertancap dengan warna kuning, bendera warna kuning. Dan kemudian kita umat yang sudah Kaikwang Ciutao, kalau kita sudah bervegetarian seumur hidup, kita sudah Qingkou, dengan sendirinya kita pun di kepala kita sudah tertancap bendera kuning, ya, maka kue Qianxian. Jadi kita mudah-mudahan kita punya di kepala kita tuh jangan ada bendera kuning, jangan ada bendera hijau, kuning, hitam, merah, ya, putih. Jadi kita Kuan Kung bilang apa? Weiyu Ji Hu Xing San Hao, Cace Huang Qi Shen Sheng Bao. Hanya kita sudah Kaikwang Ciutao, kita bisa memupuk pahala kita, ya, dan kemudian kita berbuat kebaikan-kebaikan. Akhirnya kita pun pasti akan ditancap dengan bendera kuning. Ya, bendera kuning itu artinya Shen Sheng Bao, kita akan dilindungi oleh Dewa Buddha. Contohnya kita waktu kerusuhan, ya, kenapa banyak, ya, ruko-ruko yang hancur, lebur, dijarah, dihancurkan, tapi
dari sekian banyak satu pleret itu ruko-ruko, tapi ternyata ada ruko yang ini masih utuh. Ibaratnya itu belum terganggu oleh mereka yang menjarahnya. Karena di ruko itu ada hutang. Ya, ada hutang. Dengan demikian otomatis ya dewa pun langsung melihat, wah rumah ini ada bendera kuning, ya diutamakan untuk melindunginya. Jadi akhirnya terhindar dari penjarahan, terhindar dari itu kebakaran, ya dibakar, sampai kadang-kadang kita melihat ngenes melihatnya ya, sampai habis-habisan itu. Ya. Nah, maka Quan Kong mengatakan itulah harus kita kita udah Kaikuang, udah Cutau, ya paling tidak kita sudah ada bendera kuning, ya yang paling enggak juga kita sudah mendapatkan perlindungan dari Laumu, ya Laumu pasti akan mengutuskan dewa-dewa untuk melindungi kita yang sudah Kaikuang Cutau dan kemudian kita sudah bervegetarian seumur hidup, ya. Maka dikatakan, maka lebih baik kita mumpung kebenaran kita ada kesempatan bisa Kaikuang dan kita bisa Cutau, kita jalaninlah. Ya, langsung kita berbuat satu kebaikan-kebaikan yang untuk menuntun kita supaya kita tidak berbuat kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kita akan bisa mendapatkan satu balasan-balasan yang ya sendiri kadang-kadang bingung ya, kan saya nggak pernah berbuat apa-apa, kenapa kok saya mendapatkan ibaratnya bencana-bencana ini ya, atau penderitaan-penderitaan ini ya. Dan kemudian Quan Kong juga mengatakan haruslah kita cepat-cepat untuk apa, mencari tahu yang sejati ini yang belum Kaikuang, apalagi kita sebagai Kanju, sebagai Jiangsi, ya sebagai Cenden atau pendahulu atau senior, ya kita berkewajiban untuk membantu hutang kita, ya menjalani saling membina pembinaan diri kita sendiri, dan kita pun harus banyak membantu wihara untuk menolong para umat yang belum Kaikuang. Jadi supaya mereka pun bisa mendapatkan satu kesempatan ya bisa berbuat kebaikan-kebaikan seperti kita, ya mumpung. Ya memang kita lihat dalam keadaan sekarang kita mungkin susah ya untuk kita ajak orang bisa Kaikuang. Karena Tianquan kita pun masih belum bisa diizinkan untuk datang ke Indonesia. Yang harus saya ketahui bahwa Tianquan kita dan Jinjiangsi ya sudah vaksin, ya sudah divaksin dengan vaksin Taiwan buatan Taiwan sendiri. Tapi buatan Taiwan sendirinya itu vaksinnya di luar negeri tidak diakui. Belum mendapatkan pengesahan dari WHO. Tapi ada satu negara yang mengizinkan mereka untuk bisa datang. Adalah Indonesia. Maka Kue Chenxian, Tianquan nanti bisa ada kesempatan bisa ke Indonesia. Ya, kalau vaksinnya sudah komplit, nggak bisa datang ke Indonesia. Karena yang bisa satu-satunya negara yang bisa menerima vaksin buatan Taiwan itu adalah cuma di Indonesia. Nah ini adalah satu kabar baik juga untuk kita ya. Siapa tahu keadaan makin mereda, bisa datang lagi ke Indo. Nah pada waktu itu baru kita ada kesempatan untuk kita bisa mengajak umat untuk bisa Kaikuang. Ya. Jadi dikatakan oleh Pak Mungu ya, kemudian kejadian-kejadian ini, bencana-bencana ini itu nggak ada batasnya, ya, nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Kemudian dikatakan Xue Liu Chen He itu yang kejadian pada saat-saat sekarang bencana-bencana ada di dunia ini itu boleh dikatakan tuh darah aja tuh ibaratnya seperti bisa mengalir seperti sungai. Artinya apa? Artinya pada saat sekarang ya bencana-bencana itu memang udah banyak. Bencana-bencana itu mengakibatkan kita bisa apa? Bisa terkena
terkena oleh bencana-bencana ini. Nah, maka maka dikatakan tiap orang pasti ada benderanya di kepala. Yang luput, ya, sangat beruntung kita ya yang sudah Kai Kwang Chiu Tao dan kemudian kita sudah menjalani bervegetarian, pasti kita udah ada bendera kuning. Tapi kita pun jangan menjamin kita ada bendera kuning lalu kita bisa berbuat ini dosa-dosa, ya. Jadi kita harus sesuai dengan nurani kita. Sesuatu apapun dia sesuai nurani. Jangan kita pikir udah aman, udah ada bendera kuning di atas kepala kita. Nggak bisa. Ya, tetap kita harus jaga mulut kita, jaga kelakuan kita, ya. Jadi semua, ya, maka paling tidak Kuan Yu bilang yang bendera kuning itu paling tidak masih mendapatkan perlindungan daripada Dewa Buddha, ya. Jadi semua kejadian-kejadian yang kita lihat ya di dalam dunia ini ya sekarang ini bencana-bencana di mana-mana ya, dan kemudian bencananya pun beda-beda kan. Setiap orang sesuai dengan ini karmanya masing-masing ya, cara hidupnya beda ya, tapi cara kematian kita beda-beda ya. Maka kita tidak heran ada orang yang mati kena bom, ada orang yang mati tenggelam kena di air ya, nggak bisa ini. Kayak Jose sendiri nggak bisa berenang, jujur aja. Kalau tenggelam di laut itu udah pasti nggak akan tertolong, nggak bisa berenang. Nah, jadi ada mati kebakar, ya. Jadi semua tiap orang cara meninggalnya beda, ya. Maka jika sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat, ya dengan sendirinya akibat yang akan kita terima pun berbeda-beda. Ya, jadi pada saat sekarang di akhir zaman ini, ya selalu manusia tuh demi keuntungan, demi kekuasaan, ya demi menimbun harta benda. Ya kadang-kadang manusia tuh otaknya kan nggak ini pendek, ya. Jadi melihat keuntungan di depan mata, tapi nggak ingat akibat di kemudian hari. Maka kita hari ini sangat beruntung sudah bisa Kai Kwang, bisa Chiu Tao, dan kemudian kita pun mau menjalani dengan sebaik-baiknya membina diri kita, artinya memperbaiki diri kita sendiri, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya, tidak luput pasti kita berbuat satu dosa-dosa. Sesuai dengan apa yang kita jalani, tentu kita ingin supaya kita hidup tuh aman. Kita ingin supaya hidup kita tuh dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh para Buddha, para suci, ya supaya kita bisa mau menghadap ke Laumu, ya kita mudah-mudahan jangan sampai tersiksa. Ya, mau dibawa kapan waktu pun kita harus ya untuk kita bisa diambil oleh Laumu. Ya. Maka demikianlah. Pokoknya bendera itu ya kita nggak percaya loh, karena ini kuantum sendiri yang mengatakan, ya. Jadi kalau yang masih belum cacai, ya belum sempurna, belum ini kita belajar lah, ya kalau bisa, nah kita sudah berikrar. Yang belum berikrar, ya kita paling tidak kita belajar, ya paling belajar untuk supaya kita tidak mengikat jodoh yang buruk lagi dengan para hewan. Jadi kita mensterilkan diri kita sendiri, ya karena badan kita tuh mau menghadap Laumu tuh harus dengan badan yang bersih, ya selain mulut yang bersih, badan kita yang bersih, pemikiran kita pun yang bersih, ya jangan kita demi keuntungan kita lalu kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari hati nurani, ya maka demikianlah. Apa yang Hosi sampaikan hari ini, ya mudah-mudahan kita bisa menerima hikmahnya, ya dalam keadaan yang dunia yang tidak, orang bilang tuh dunia yang bergejolak ini, ya kita masih ada kesempatan ya untuk kita bisa
Kaikuang, dan kemudian kita bisa membina diri, dan kemudian kita jangan sampai kita berbuat dosa-dosa lagi, supaya bisa hati nurani kita jalanin dan kita melakukan hal-hal yang baik, dan jangan sampai berbuat kesalahan yang mengakibatkan kita akan mendapatkan balasan. Oke, sampai di sini pembahasan Hosea ya. Mungkin ada beberapa menit waktu ya untuk Cao Zi melanjutkan atau mungkin kekurangan itu. Atas pembahasannya. 谢谢来讲师跟一起选大家好，谢谢。 Kita kuning ya, jangan Langsung Iilai, Iilin, ya. Ayo silakan. Kangen ya? Masih ada waktu ini. Masih ada waktu kok. Masih 2 menit lagi. Masih 2 menit. Ayo yang mau nyapa. Saya Boleh apa yang mau ditanyakan? Susah ya. Ayo yang punya pertanyaan silakan tanya. Ayo. Nah gitu, nggak kelihatan nih, nggak pada dibuka kameranya. Kameranya, silakan buka kameranya. Yang bagi belum buka kameranya. Buka kamera. Siapa yang Kameranya. sudah. Masih 2 menit loh, masih 2 menit Punya lebih. pertanyaan silakan boleh. Hai. Ya, Uci kemana? Diam aja. yang host ini senang itu adalah Tian Chuan Shi kita udah divaksin, ya nggak tahu udah kedua kali apa belum ya. Kira-kira Paling nggak kapan? dia Kira-kira kalau kapan? udah 2 kali divaksin udah bisa dapat. Satu bulan kita telah Tian Chuan Shi yang mana? Pakai itu Taiwan, pakai Kautuan itu Taiwan punya. Oh. Cuman Taiwan di dunia nggak boleh tempat lain, cuman di Indonesia doang yang boleh. Jadi ada Mungkin rencana ini mau ada balik? satu kebun. Ada rencana mau balik ke Indo? Kalau menurut berita itu kalau yang pakai vaksin Taiwan buatan Taiwan itu yang bisa menerima tamu dari luar itu hanya di Indonesia. Cuma Indonesia doang yang menerima, boleh. Terus Kalau negara lain nggak mau karena belum diakui. ada kemungkinan Tian Chuan Shi balik nggak? Kapan Kalau memang ada ini sih, karena udah boleh ke Indonesia kok. Iya kan deh kalau bisa. Ujian siang tinggal 1 menit. Sia-sia ya semuanya udah ikut Zoom meeting. Terima kasih. Sia-sia ujian siang. Kalau ada kesalahan mohon maklum ya. Sama-sama Sia-sia. 1 menit. Habis. Sia-sia. Yang telah bergabung hari ini. Terima kasih Kowe Chen.